Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Jakadi, kelas Ahwal Saksiyah semester 2, yang akan memaparkan hasil resum saya dari tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan oleh Ibu Pengampu Nur Alfiani, MSI. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yakni tentang kewarganegaraan dalam konteks NKRI dan warganegaraan. Kewarganegaraan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kewarganegaraan formal. Yang kedua, kewarganegaraan material. Kewarganegaraan formal menunjuk pada hal ikhwal, persoalan berbagai peristiwa, masalah, kejadian, dan sebagainya. Contohnya, siapakah warga negara, bagaimana cara memperoleh kewarganegaraan, dan bagaimana kehilangan, dan seterusnya. Kewarganegaraan material menunjuk persoalan tentang hukum, yakni bagaimana persoalan tentang hak dan kewajiban warga negara. Kewarganegaraan seseorang mengakibatkan orang tersebut memiliki pertalian hukum serta tunduk terhadap hukum negara yang bersangkutan. Warga negara merupakan suatu kelompok atau individu telah tinggal pada suatu wilayah dan diberikan identitas wilayah tersebut, kemudian disebut sebagai warga negaraan. Ada dua asas dalam penentuan kewarganegaraan, ius soli dan ius sanguinis. Ius soli adalah tempat kelahiran dan ius sanguinis adalah pertalian darah. Di Indonesia, dalam menentukan apakah warga negara asing atau warga negara Indonesia, merujuk pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Serta hak warga negara dan kewajibannya negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23, 27, 28, 29, dan 31. Dalam pasal tersebut mengatur segala hak dan kewajiban warga negara. Pembahasan kedua tentang negara dan konstitusi. Negara ada 3 unsur di dalamnya. Pertama, wilayah, pemerintahan, dan rakyat. Dan intinya harus ada pengakuan dari berbagai negara lainnya yang memiliki, dan setiap negara memiliki konstitusinya yang memiliki kedudukan sebagai hukum dasar, dan hukum tertinggi. Semua aturan tunduk pada hukum tertinggi. Adapun jenis-jenisnya, ada hukum yang tertulis dan ada hukum tidak tertulis. Tujuannya diciptakan hukum agar tidak ada yang berbuat sewenang-wenang dan hak warga negara. Dan fungsinya sebagai pengendali dan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan. Pembahasan ketiga, persoalan tentang negara hukum dan HAM. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan hukum, supremasi hukum atau hukum tertinggi tidak boleh mengabaikan 3 dasar. Yang pertama, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Dengan adanya sistem hukum, maka hal tersebut dapat menjadi pemersatu negara dan rakyatnya, karena tunduk pada sistem yang berlaku, sehingga suatu negara bisa mewujudkan cita-citanya masing-masing. Pembahasan keempat, persoalan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Demokrasi secara harfiah, suatu sistem yang terbentuk dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pentingnya pendidikan demokrasi itu sangatlah penting, dapat dilihat dari prinsipnya, proses di mana siswa dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupan sekolah, kelas, lewat dari partisipasi tersebut. Pembahasan yang kelima tentang tata cara pemilihan umum.
Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD, dan pemilu sebagai sarana pelaksanaan yang dilakukan atau dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dilakukan pertama kali 1955 dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953. Dilakukan harus secara langsung, umum, dan rahasia. Pembahasan ke-6 persoalan tentang otoda atau otonomi daerah. Undang-undang sendiri mengatur atau memerintah sendiri daerah sepenuhnya. Haknya, wewenangnya diberikan pemerintahan setempat. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan daerah. Mewujudkan prinsip desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kekuasaan untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensi dari setiap daerahnya masing-masing. Pembahasan yang ketujuh, persoalan tentang politik nasional dan strategi. Politik nasional, kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional, dan merupakan kebijakan nasional sebagai landasan serta arah. Strategi nasional, pelaksanaan kebijakan dalam mencapai sasaran dan tujuan. Disusun misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.